Hubungan Nasdem Demokrat PKS memanas. Anies Baswedan bakal gagal jadi Capres 2024. Antara tiga partai ini memiliki derajat yang sama. Jadi tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting. Semua setara. Jadi tidak boleh ada memaksakan kehendaknya. Jadi tidak boleh ada saling mengunci. Jadi kita mau membangun koalisi bersama-sama, tapi bisa jadi juga koalisi ini tidak terjadi kalau kemudian ada memaksakan keinginannya. Jadi saya tegaskan bahwa koalisi ini bisa tidak terjadi kalau kemudian ada partai yang merasa dirinya lebih penting daripada partai lain. Itu ya. Sejauh ini koalisi masih membahas obstacle itu ya? Ya, sebenarnya nggak membahas, karena kan banyak nih. Kita pengen ada kontestasi karya gagasan gitu. Jangan sampai yang terjadi nanti karya gagasannya nggak ada, cuma figur. Jangan sampai figur. Jadi menanggapi kata pengamat tadi Pak, katanya kalau bicara track record program prestasi itu bakal susah nih mengingat identitas tadi. Dia susah, tetapi sesuatu yang menaik kelaskan demokrasi kita. Kita pengen naik demokrasi. Jangan ngikut ke figur lagi, identitas lagi, nggak ada. Kita pengen karya gagasan. Track record dan program tetap bisa. Wajib, bisa. Saya yakin anak muda sekarang pinter kok. Pilpres 2024 ini kembali Demokrat kesalip oleh lawan. Kalau dulu sama Sandiaga Uno, sekarang sama Nasdem. Demokrat ingin menaikkan suara mereka dengan menunggangi nama Anies Baswedan dan menjodohkan Anies AHY sebagai capres dan cawapresnya. Nasdem yang mendengar berita ini segera gerak cepat. Mereka mendatangi Anies dan minta kesediaan dia untuk menjadi calon presidennya dari Nasdem. Anies juga kabarnya mendesak Nasdem untuk segera mengumumkan pencapresannya. Kalau enggak, dia akan ikut ke Demokrat. Itulah kenapa Nasdem mempercepat pencapresan Anies Baswedan yang tadinya rencana bulan November jadi bulan Oktober di tahun ini. Sialnya lagi, sesudah Nasdem mencalonkan Anies, beredar kabar kencang kalau Nasdem akan menjadikan Ahmad Heriawan dari PKS sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan. Dan ini sudah jelas urusan kuat-kuatan dana, hal yang selalu jadi masalah buat Demokrat sejak dulu. Entah kenapa Demokrat ini berat banget keluarin dana. Entah karena sudah bokeh atau emang pelit. Sempat menamakan koalisi perubahan, Nasdem, PKS, serta Demokrat sampai hari ini belum mengumumkan secara resmi kebersamaan. Alih-alih semakin mesra, hubungannya memanas. Hal ini dipicu pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang menyebut jika ada yang mengajukan syarat terlebih dahulu, memaksakan nama atau kadernya untuk membangun koalisi bakal bubar. Bahkan sebelum ini berkali-kali ada pernyataan segera mengumumkan koalisi. Hal itu juga langsung dibantah entah PKS maupun dari Demokrat. Demokrat disebut mengusulkan nama Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan PKS juga tak mau kalah untuk memasang nama Ahmad Heriawan atau Aher. Saya melihat bahwa soal cawapres ini memang belum ketemu. Bisa jadi memang Nasdem tak menginginkan sosok AHY sehingga koalisi itu belum terbentuk, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Kamis 12 Januari. Dia mengingatkan jika memang ingin membentuk koalisi maka harus bisa meninggalkan ego masing-masing dan bersatu, karena yang dirugikan adalah bakal calon presiden Anies Baswedan. Kalau saling kekeh, saling tolak, dan saling tidak terima, koalisi tidak akan terbentuk dan akan merugikan Anies Baswedan, ungkap Ujang. Seandainya Nasdem juga tak mendapat titik temu dengan kedua parpol tersebut, bisa membuat mereka dengan Anies ketinggalan gerbong. Prinsipnya kalau ingin berkoalisi, ingin bersatu, harus mengalah satu sama lain dan mencari figur yang terbaik dan cawapres yang cocok untuk Anies Baswedan yang harus menang, kata Ujang. Pengamat politik Arifki Caniago mengatakan hal tersebut adalah dinamika. Menurut dia, koalisi antara ketiga partai akan sulit menentukan titik temu, bahkan berpotensi bubar saat para anggotanya terus tarik-menarik kepentingan pribadi. Koalisi berpotensi bubar jika terjadi tekanan untuk mengusung cawapres Anies dari PKS dan Demokrat. Dengan dideklarasikannya Anies oleh Nasdem lewat lebih awal tentu berdampak positif terhadap Nasdem, meski kepastian Anies bakal maju sebagai capres hingga saat ini masih dilema.
dilematis. Kata dia, Arifki meyakini akan menjadi kerugian berganda bagi Demokrat dan PKS jika koalisi berujung bubar. Sebab keduanya sama-sama tidak mendapat efek ekor jas dari Anies yang diyakini mampu mendongkrak elektabilitas suara pada pemilu 2024 nanti. Kedua partai ini berharap dengan efek Anies, apalagi dipasangkan dengan kadernya sebagai cawapres